Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Tuwi Febriani dengan NIM terakhir 046 dan ada juga rekan saya yang bernama Siska Kusuma Dewi dengan NIM terakhir 035 akan membuat video yang telah ditugaskan oleh Bu Arina Husna, yaitu pembahasan tentang asumsi teori tes klasik. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya, di mana di sini sudah ditampilkan teori tes klasik yang mana X disimbolkan dari skor tampak dan T merupakan simbol dari skor murni dan E merupakan simbol dari error pengukuran, yang mana skor tampak ini didapatkan dari skor murni ditambahkan dengan error pengukuran. Langsung kita masuk ke asumsi yang pertama. Jadi, asumsi ini menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. Skor murni yang disimbolkan oleh T ini merupakan harga rata-rata distribusi teoretik skor tampak apabila orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Dan setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama lain. Jadi setiap pengulangan tesnya itu tidak bergantung gitu dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini sudah terdapat contoh dari asumsi 1 yang mana pengukuran dilakukan dengan beberapa trial atau beberapa uji coba. Nah, dari hasil pengukuran diketahui rata-rata skor tampak EX sama dengan T dan MA-nya sama dengan 12. Nah, asumsi yang pertama ini, ketika kita dites dengan menggunakan alat yang sama, skor tampak kadang tinggi dan kadang juga bernilai rendah. Nah, rata-rata skor tampak itu yang sama dapatkan adalah mendekati dari skor murni. Lanjut ke asumsi 2. Asumsi ini menyatakan rata-rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0. Nah, ini dijelaskan EX sama dengan 0. Dan error adalah sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Jadi, error itu membuat skor yang tampak menjadi bias sehingga menjauhi dari skor murni itu sendiri. Error pengukuran dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasanya error itu dapat menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Nah, ini yang dimaksudkan, error pengukuran itu dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bias. Seperti yang telah ditampilkan, contoh dari asumsi 2 yaitu pengukuran dilakukan dengan beberapa uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui selalu terjadi diskrepansi antara skor tampak dan skor murni. Hasil analisis menggunakan asumsi kedua bahwa diskrepansi ini terjadi akibat error yang rata-rata sama dengan 0. Nah, ini MA-nya sama dengan 0. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa asumsi 2 ini sifatnya yaitu bias, bisa melebihi dari skor murni atau bahkan lebih rendah dari skor murni itu sendiri. Nah, ini ada error yang mengurangi skor murni dan error yang menambah skor murni. Error pengukuran dapat membuat skor tampak saya menjadi melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun, jika dirata-rata, maka rata error adalah 0. Lalu lanjut ke asumsi 3. Asumsi ini menyatakan bahwa bagi populasi subjek yang dikenai pengukuran, distribusi error pengukuran dan distribusi skor murni tidak berkorelasi. Hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara error dan skor murni.
Pada prinsipnya bahwa error pengukuran dapat menimpa individu secara acak, yakni tidak memandang individu memiliki kemampuan tinggi atau rendah, semua memiliki error baik besar atau kecil maupun positif atau negatif. Di sini korelasinya sama dengan 0. Contoh pada asumsi 3 sendiri dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Nah, pada pengukuran pertama korelasi sama dengan 0. Dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama, karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan individu. Jadi itu bentuk tabel yang telah disediakan. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu asumsi keempat. Pada asumsi keempat, dijelaskan bahwa bila error 1 melambangkan error pada pengukuran atau tes pertama dan error 2 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa error pengukuran pada dua tes yang berbeda tersebut, yaitu error 1 dan error 2, tidak berkorelasi satu sama lain. Jadi, korelasi antara E1 dan E2 sama dengan 0. Lalu, pada asumsi keempat juga menyatakan bahwa error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama, kedua, dan juga selanjutnya tidak berkorelasi atau berhubungan. Bila dilakukan pengukuran terhadap individu sehingga dia mendapatkan error yang besar dalam pengukuran pertama, maka pada pengukuran selanjutnya belum tentu individu tersebut mendapatkan error yang besar lagi. Jadi, pada saat tes, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, nilai tidak selalu sama, kadang tinggi, kadang juga bisa rendah. Contoh asumsi keempat yaitu dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Error yang diperoleh pada pengukuran pertama dan error yang diperoleh pada pengukuran kedua tidak memiliki korelasi atau korelasi E1 dan E2 sama dengan 0. Seperti yang ditampilkan pada tabel di atas. Lalu pada asumsi kelima, asumsi ini menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran atau yang disebut E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran lain atau T2. Asumsi ini tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mengaruhi error pada pengukuran yang pertama, atau korelasi antara error 1 dan skor murni 2 sama dengan 0. Contoh asumsi yang kelima yaitu dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda pada pengukuran pertama tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran yang kedua. Asumsi 5 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu kenapa sih error tidak berkorelasi dengan apapun? Karena segala sesuatu yang bersifat acak tidak memiliki kaitan dengan apapun, begitu pula dengan error. Jadi error kan tidak mesti ya, maka dari itu error tidak berkorelasi dengan apapun. Pada asumsi 6 menyatakan bahwa jika ada dua tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut yang sama mempunyai skor tanpa X dan X yang memenuhi asumsi 1-5. Lalu, jika untuk setiap populasi subjek, skor murni 1 sama dengan skor murni 2 plus C dengan C sebagai suatu bilangan konstan, maka kedua tes tersebut dapat disebut dengan tes yang setara atau equivalent test. Pada contoh asumsi yang keenam ini, yaitu seseorang mengikuti jalur masuk mandiri di UNY memperoleh skor 80, kemudian ia melanjutkan mengikuti jalur masuk di UGM, pasti memperoleh nilai skor 100. Maka kedua pengukuran tersebut dapat disebut ekuivalen. Pada asumsi ketujuh atau asumsi yang terakhir, menjelaskan bahwa hubungan antara skor tampak, skor murni, dan error pengukuran. Skor tampak atau X merupakan jumlah skor murni T dan error. Besar skor tampak akan tergantung oleh besarnya error pengukuran. Lalu, besarnya skor murni individu pada setiap pengukuran yang sama diasumsikan selalu tetap.
yaitu skor tampak sama dengan skor murni ditambahkan dengan error. Contoh asumsi ketujuh yaitu skor murni Galih dalam tes IQ adalah 110. Maka pengukuran pertama diperoleh X atau skor murni sama dengan 112 sehingga E sama dengan plus 2. Pengukuran 2 diperoleh X sama dengan 108 sehingga E sama dengan min 2. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa pembahasan yang kami sampaikan memiliki banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.